Berbicara tentang bangsa Yahudi, pasti akan terlintas di benak kita tentang keberadaan Bani Israel. Bani Israel memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan dalam Al-Quran. Yahudi merupakan suku bangsa yang merangkap sebagai agama. Kata Yahudi diambil dari salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yaitu Yahuda. Yahuda ini adalah salah satu dari 12 anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub sendiri diperkirakan hidup sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Nabi Yakub memiliki nama lain yaitu Israel. Kata Israel sendiri terdiri dari dua kata. Isra yang artinya hamba dan El yang artinya Tuhan. Jadi arti Israel adalah hamba Tuhan. Janji pertama Allah kepada Yahudi yaitu hukuman kepada bangsa Yahudi. Sikap meremehkan bangsa lain oleh bangsa Yahudi bukan hal yang mengada-ngada. Al-Quran sendiri telah beberapa kali menyebut tindak tanduk bangsa Yahudi sejak dahulu. Allah Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surah Al-Isra ayat 4-5. Bangsa Yahudi melakukan kerusakan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian susulan penghancuran datang menimpa mereka tanpa menunggu waktu yang lama. Setelah mengalami kehancuran yang pertama, Allah kemudian berjanji yang kedua mengenai kebangkitan bangsa Yahudi. Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya. Kedua peristiwa ini yakini sebagai 2 janji Allah yang sudah terpenuhi. Yahudi berhasil membalas dan menduduki kembali negeri Syam dan Palestina. Allah menyampaikan hal ini dalam Al-Quran. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surah Al-Isra ayat 6. Dengan sejahteranya perekonomian maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel, imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke bumi Palestina tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Janji terakhir Allah yaitu kehancuran kembali bangsa Yahudi, seperti yang telah terpenuhi janji Allah yang pertama dan kedua. Janji ketiga Allah ini tidak akan diingkari, seperti yang dirasakan oleh Palestina. Derita demi derita yang dirasakannya akan segera tuntas. Perbuatan Israel terhadap Palestina justru akan mempercepat hukuman dan murka Allah kepadanya. Seperti firman Allah, "Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surah Al-Isra ayat 7. Ayat tersebut telah memberikan gambaran bahwa Allah pasti akan melenyapkan bangsa Yahudi dari muka bumi ini. Maha Suci Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada kaum muslimin akan kembali memasuki Masjidil Aqsa, sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina.